Jangan anggap remeh doa-doa orang-orang berjubah. Jangan anggap enteng doa-doa orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jangan anggap sepele doa-doa orang-orang yang ditabiskan ini. Karena luar biasa. Saya mengalami sendiri bagaimana banyak hal yang mustahil dalam jalan panggilan hidup saya. Dari awal sampai hari ini aja banyak yang mustahil. Tetapi luar biasanya ternyata bukan aku yang hebat, bukan aku yang bisa ini dan itu. Tetapi saudara-saudara, rahmat Tuhan, sungguh-sungguh rahmat Tuhan yang saya alami. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-112 di tahun 2024 ini. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang sekali Anda sudah menyimak edisi kemarin di 111 dengan judul Doa sebelum dan sesudah menerima komuni kudus. Silakan Anda pakai doa-doa itu sebagai contoh bagaimana sebelum dan sesudah kita menerima komuni kudus. Bagaimana komuni kudus itu menjadi anugerah, kekuatan dari Allah buat kita. Silakan video itu diulang-ulang aja nggak apa-apa sebagai kekuatan alat bantu bagi kita semua untuk berdoa. Saudara-saudara, kalau tadi Anda sudah ke gereja, saya bisa menebak biasanya di minggu Paskah keempat khotbahnya itu berbicara soal minggu panggilan. Betul apa betul? Betul Romo, di paroki saya juga tadi begitu, di kota saya juga begitu. Coba dong tolong tulis di kolom komen Anda berasal dari kota mana sih? Saya bersyukur luar biasa ternyata pewartaan Bible Learning ini bisa menjangkau banyak kota di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tolong silakan kita saling berbagi dan bersharing. Anda berasal dari kota mana? Karena apa? Di bulan Juli, Agustus saya akan libur kuliah, tidak mengajar lagi di kampus. Bisa jadi saya punya rencana untuk datang ke kota Anda untuk menyebarkan firman Tuhan. Ditunggu ya tanggal mainnya. Saudara-saudara, di minggu keempat ini adalah minggu panggilan. Tadi mungkin Anda melihat di paroki, di gereja, anak-anak kecil didandanin baju romo-romoan, suster-susteran gitu ya. Bahkan Romo saya lihat ada yang pakai baju Bapak Uskup, ada yang jadi Bapak Paus Romo. Lucu luar biasa. Terima kasih bahwa sejak dini, sejak usia muda, anak-anak ini diperkenalkan bahwa ada satu cara hidup yang berbeda dari cara hidup dunia. Dan cara hidup ini, kalau saya bilang adalah cara hidup yang aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib bagaimana Romo? Seringkali orang seperti saya dulu ya, ketika memutuskan mau jadi seminari, mau masuk seminari, saya takut. Waduh, nanti nggak kawin, nanti nggak bisa punya rumah, nanti nggak bisa punya anak, nanti jauh dari orang tua, nanti kuliahnya berat, nanti harus melayani 24 jam, nanti begini, nanti begitu. Takutnya luar biasa. Tetapi saudara-saudara, rahmat Tuhanlah yang membuat apa yang sulit-sulit ini ternyata ketika dijalani dengan ketulusan dan sepenuh hati, semuanya bisa luar biasa hasilnya. Tadi saya katakan jalan hidup membiara ini atau hidup menjadi imam diosesan seperti saya, itu aneh bin ajaib. Kenapa Romo? Ya iyalah, kami itu kan nggak menikah, nggak punya anak. Tapi di mana-mana saya punya banyak anak luar biasa. Sekarang aja saya di seminari ada 22 anak yang hidup bersama-sama dengan saya. Calon-calon imam ini. Di paroki-paroki ada begitu banyak anak-anak yang manggil saya Romo, Romo, Romo. Anaknya jadi banyak saudara-saudara. Kemudian juga yang berikut. Kami ini kan nggak punya harta milik. Kami nggak boleh punya harta milik. Nggak boleh punya mobil pribadi misalnya, rumah pribadi atau apartemen pribadi itu nggak boleh. Nah, tetapi kami mengalami, meskipun kami tidak berjuang untuk memiliki seperti yang ditawarkan oleh dunia. Semua orang kalau bisa memiliki apapun selagi bisa. Justru itu yang kami coba jauhkan. Tetapi luar biasanya saudara-saudara, disitulah saya menemukan sebuah kepenuhan hidup, kebahagiaan hidup. Ketika saya nggak berharap tinggi-tinggi, saya mau punya mobil, saya ganti mobil setelah 3 tahun, saya mau punya rumah, habis punya rumah di Kampung Melayu, harus punya rumah di BSD, harus punya rumah di Alang Sutra.
Itu, saudara-saudara, banyak orang kecewa karena dengan ekspektasi dan harapan. Dengan hidup sebagai seorang imam, tidak banyak hal yang saya mau miliki dalam hidup ini selain mengasihi Tuhan. Maka hidupnya nggak banyak kecewanya jadinya. Nah, kemudian juga yang luar biasanya adalah, kalau Anda tanya kepada saya, Romo, indahnya jadi pastor apa sih, Romo? Luar biasa adalah doa. Ini dia. Jangan anggap remeh doa-doa orang-orang berjubah. Jangan anggap enteng doa-doa orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jangan anggap sepele doa-doa orang-orang yang ditabiskan ini. Karena luar biasa. Saya mengalami sendiri bagaimana banyak hal yang mustahil dalam jalan panggilan hidup saya. Dari awal sampai hari ini aja banyak yang mustahil. Tetapi luar biasanya ternyata bukan aku yang hebat, bukan aku yang bisa ini dan itu, tetapi saudara-saudara, rahmat Tuhan, sungguh-sungguh rahmat Tuhan yang saya alami. Bisa kayak begini saja. Saya sampai bilang sama teman saya udah nggak punya harapan apa-apa lagi. Kalau Tuhan mau menyelesaikan hidup saya sampai di titik ini, saya udah bersyukur luar biasa. Saya nggak mimpi jadi ini, jadi ini, jadi ini. Buat saya itu adalah ilusi dunia. Maka dari itu saudara-saudara, doa entah buat saya, buat keperluan-keperluan saya, maupun ketika saya mendoakan orang-orang yang saya jumpai. Luar biasa kekuatan doa orang-orang terpanggil ini. Contoh paling muktahir ya, contoh paling baru adalah kemarin saya pergi mengunjungi orang sakit. Lalu saya mengunjungi melayat di rumah duka seorang umat aktivis di Paroki Matraman. Saya datang ke rumah duka karena dulu 15 tahun yang lalu saya pernah bertugas di Paroki Matraman, maka banyak yang mengenal saya. Romo Yosef kok nggak tua-tua ya? Ubannya aja nggak ada. Mukanya muda terus. Saya bilang, baca firman Tuhan makanya. Nah, ketika saya baru datang, saya naik Gojek ke rumah duka. Saya lihat ada bajai masuk ke rumah duka Karolus. Di situ diisi oleh 3 orang. Ada bapak-bapak tua umur 89. Ada ibu-ibu umur 80-an. Lalu ada 1 anak muda. Itu naik bajai. Bapaknya itu ternyata nggak bisa jalan dengan baik. Pakai tongkat. Istrinya yang sudah sangat sepuh ini juga menuntun suaminya ini. Kemudian istrinya karena saya kenal. Halo Bu, Mbak, apa kabar? Lalu suaminya, ia bengong aja. Istrinya bilang, Romo, suami saya sudah demensia, sudah lupa ingatan katanya. Nggak kenal lagi sama Romo Yosef, nggak banyak ngomong lagi katanya. Lalu ya udah kami tuntun sampai ke rumah duka. Nah ketika pulang saya ketemu lagi sama bapak ibu ini. Nah luar biasanya saudara-saudara, tiba-tiba bapaknya langsung bisa ingat, Romo Yosef. Terima kasih Romo Yosef. Istrinya melihat suaminya bisa mengenali saya, bisa bicara lagi, istrinya nangis-nangis luar biasa bersyukur. Buat saya saudara-saudara, Tuhan itu terlalu ajaib. Doa-doa seorang imam, doa kaum berjubah, minta romo-romo yang Anda kenal, suster-suster, frater-frater yang Anda kenal untuk mendoakan Anda. Karena itu salah satu tugas kami. Itu salah satu alasan kami ada hadir bersama-sama dengan seluruh umat beriman. Maka keteraturan hidup doa, kedalaman hidup doa selalu harus kami asah setiap hari. Kami pun harus berdoa. Apalagi saya yang seringkali ngomong tentang Tuhan di mana-mana, tentang firman Tuhan. Tapi kalau saya nggak pernah berbicara dengan Tuhan, lama-lama omongan saya menjadi kering, itu-itu aja. Maka berbicara dengan Tuhan menjadi syarat utama sebelum seorang imam, orang berjubah ini berbicara tentang Tuhan. Kami harus mengolah kasih itu betul-betul sebelum kami mewartakan pengalaman kasih yang konkret. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda tanya kepada saya, apa sih rahasia Romo Yosef menjadi seorang imam yang dikenal banyak orang kali ini? Sampai hari ini, jujur saudara-saudara, menjadi pewarta di YouTube itu bukan tugas utama saya, itu sampingan saja. Tugas utama saya adalah saya menjadi staf seminari, membimbing para frater, calon-calon imam ini. Kemudian saya mengajar kitab suci di
kampus di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Kemudian saya sekarang jadi Kaprodi, Kepala Program Studi Teologi. Kemudian saya juga Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci. Saya Kepala Sekolah Kursus Pendidikan Kitab Suci juga. Saya juga Ketua Tim Keilmuan di Kuskupan Agung Jakarta. Berenteng itu jabatan-jabatan, tugas-tugas tiap hari bikin saya pusing. Tapi ada sebuah dorongan. Saya sampai seperti ini karena kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan yang saya terima. Bisa kuliah di luar negeri, bisa kuliah sampai S3, bisa lulus tepat waktu, bisa punya banyak kemampuan demi kemampuan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saya nggak sadar itu, mungkin saya udah puas dengan ya tugas saya yang sudah seabrek-abrek di kampus, ngajar dari pagi sampai sore, sampai malam kadang-kadang. Tapi saya sadar, rahmat yang saya terima ini pasti punya alasan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun saya harus jadi apa, saya harus bagaimana. Maka saya sadar rahmat kemampuan ini ketika membaca firman Tuhan menjadi kekuatan saya, itulah yang mau saya sharingkan. Maka saudara-saudara, apakah kalau Anda pikir enak gitu ya jadi Romo yang dikenal banyak orang, kemana-mana banyak yang kenal? Mohon maaf kalau suara saya jelek. Ya nggak tahu sih, saya nggak pernah lihat hidup itu enak nggak enak ya. Tapi kadang-kadang ada up and down-nya saja. Kalau tadi pagi saya terima SMS, terima pesan gitu, ada orang ngomong yang enggak, itu banyak banget, ratusan tiap hari. Maka saya udah nggak pernah lagi buka WhatsApp saya itu, nggak pernah juga coba sebar-sebar nomor WhatsApp saya karena isinya macam-macam. Ya ada sih yang Romo selamat pagi, Tuhan berkati. Tapi ada yang ngomongannya itu juga bikin saya garuk-garuk kepala. Omongannya nggak dipikir dulu, nggak difilter dulu. Terus gitu gimana Romo? Belum tuntutan-tuntutan tugas-tugas yang tadi ya. Kadang-kadang juga capek. Tapi kan saya nggak boleh ribut capek. Rahasia Romo Yosef apa? Saya bongkar hari ini. Saya itu paling suka sama sebuah lagu yang membuat saya sadar siapa diri saya dan kemana saya ketika saya capek, ketika saya lelah dengan kehidupan, dengan problem-problemnya, saya harus kemana. Nah, saya ada sebuah lagu yang selalu bikin saya semangat lagi. Lagunya gini, kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya tulis di teksnya di layar. Kita nyanyi bareng-bareng. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudara, kalau nyanyi lagu ini ya, atau denger lagu ini, saya langsung bisa nangis gitu loh. Entah apapun aktivitas saya, kalau denger lagu ini, ketika lagi saat teduh, ketika lagi berdoa, ketika lagi baca firman Tuhan. Iya ya, saya nggak bisa meletakkan sandaran hidup saya pada harta benda dunia yang nggak punya memang, pada jabatan yang memang sementara titipan saja, pada hal-hal duniawi yang sementara belaka sifatnya, bakal runtuh. Hanya Tuhan Yesus. Cara saya ketika saya mau mencari kedamaian di tengah hiruk pikuk dunia ini. Ketika saya mencari ketenangan, ketika begitu banyak suara-suara datang silih berganti, entah yang positif maupun yang negatif, gak bisa saya dengar semuanya. Maka saya temukan kasih di dalam Tuhan Yesus. Maka betul-betul saudara-saudara, seorang anak tukang kue seperti saya, bisa seperti sekarang ini, saya cuma bisa bersyukur. Di mana kasih Tuhan, firman Tuhan betul-betul mengatakan, akulah gembala yang baik. Ternyata setelah saya sadar-sadarin, saya dulu ketika TK, SD, SMP, saya bersekolah di Sekolah Santa Maria Fatima, Yayasan Gembala Baik. Itu di atasnya sekolah saya tuh ada gambar, ada patung Tuhan Yesus lagi menggendong gembala. Jadi dari kecil ini spiritualitas gembala yang baik menjadi
asupan rohani buat saya setiap hari. Maka kalau sekarang sebagai seorang imam yang saya merasa hidup saya itu sungguh diberkati oleh Tuhan, saya nggak boleh pelit-pelit menahan berkat yang saya miliki. Nah, saya kemarin saya pernah bercerita, saya akan bercita-cita punya rumah singgah untuk pasien-pasien kanker yang berobat kemoterapi di RSCM maupun di Karolus. Pasien-pasien BPJS kelas 3 yang berasal dari daerah. Itu nggak tahu kenapa Tuhan menuntun saya untuk berjumpa dengan masalah-masalah di dunia ini, dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang nggak pernah diperhatikan oleh dunia ini. Nggak tahu kenapa Tuhan itu selalu bikin saya ketemu sama pribadi-pribadi yang seperti ini. Tetapi saudara-saudara, kalau saya diam saja, udahlah itu kan masalah pemerintah. Itu kan urusannya orang lain, bukan urusan saya. Ngurusin mereka kayak hidup saya udah sempurna aja misalnya. Tapi enggak, ini dia. Jalan hidup sebagai seorang imam, spiritualitas gembala yang baik, membuat saya nggak bisa diem. Saya harus cari, saya harus berpikir bagaimana membantu mereka. Nah, ajaibnya saudara-saudara, begitu saya koneksikan, menghubungkan kehidupan saya dengan kehidupan orang-orang yang menderita ini, Tuhan selalu buka jalan. Ada aja saya berjumpa dengan orang-orang baik, dengan para donatur yang lain yang juga punya passion seperti saya. Tuhan selalu buka jalan. Maka dari itu saudara-saudara, inilah satu jalan hidup alternatif yang harus dipilih sejak masa muda. Mau jadi apa? Bisa sih jadi presiden, jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi. Itu membahagiakan, iya. Tapi mudah-mudahan dengan kesaksian hidup para imam, kami berjuang untuk menjadi teladan, untuk menjadi wajah Allah di tengah-tengah dunia. Dengan segala kerapuhan, kekurangannya ini. Tapi rahmat Tuhanlah yang pada akhirnya memampukan. Semoga banyak anak muda di mana-mana terpanggil untuk hidup menjadi seorang imam, suster, bruder, hidup membiara. Bukan karena aku nggak mau nikah, kenapa? Ya aku nggak mau nikah aja, nanti takut cerai misalnya. Bukan itu. Panggilan menjadi seorang imam bukan karena takut hidup berkeluarga, tetapi sebuah persembahan hidup. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang yang datang kepadaku kalau Bapa tidak memanggilnya, kalau Bapa tidak menariknya. Energi tarikannya inilah yang betul-betul pernah saya alami dalam hidup saya. Maka dari itu saudara-saudara, doakan para imam Anda. Imam-imam yang Anda kenal. Coba silakan tulis di kolom komen. Siapa sih romo-romo yang bisa menjadi teladan buat hidup Anda dalam hidup beragama, dalam menghayati iman kekristenan. Sebagai murid-murid Tuhan ini, doakan mereka, jangan lupa. Jangan cuma digosipin terus. Jangan cuma dicari-cari kesalahan terus. Kalau imam-imam kaum biarawan ini cuma dicari kesalahannya, banyak. Banyak sekali, kami cuma manusia biasa. Tapi saya percaya di balik sana, di luar sana ada banyak romo-romo, pastor-pastor, suster yang masih baik, punya hati yang baik. Saya percaya itu. Mungkin salah satunya adalah pastor yang Anda kenal. Doakan kami, semoga kami bisa mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan buat Tuhan sampai akhir kehidupan kami ya. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam damai sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.